Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk memberikan materi ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang selalu menjadi panutan kepada kita semua, khususnya berkaitan dengan peri kemanusiaan. Baik adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Agus Suwandi, fasilitator PMI Kabupaten Wajo. Kali ini akan membawakan materi yaitu sanitasi dan kesehatan. Atau nama lainnya biasanya kita sebut atau kita singkat RSPS. Remaja Sehat Peduli Sesama. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari PMR yang ke-71. Semoga adik-adik PMR Madia, Putra 2 Asadia Sengkang, menjadi relawan masa depan yang tangguh dan berintegritas tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan kebersihan. Ya. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya seperti debu, sampah, dan bau. Ya. Kebersihan diri adalah hal yang paling utama dalam hidup. Maksud kebersihan diri di sini adalah kebersihan yang ada pada tubuh kita, seperti kebersihan badan, muka, tangan, dan kaki. Jadi pada intinya ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kebersihan diri kita sendiri dan kebersihan di lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga kebersihan itu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan kesehatan? Nah, paling tidak ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kebersihan diri kita dan tetap menjaga kesehatan diri kita. Apalagi di masa pandemi ini, kita sangat-sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, ya, supaya kita tidak terkena atau tidak tertular oleh virus COVID-19. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mandi secara teratur 2 kali setiap sehari. Ya, pada umumnya kan paling tidak kita mandi pagi hari, kemudian di sore hari. Itu pada umumnya. Namun bisa saja kita mandi lebih daripada 2 kali. Semisal ketika misalnya kita beraktivitas berat dan berkeringat, itu otomatis kan kita mengharuskan mandi lagi. Seperti misal kalau pagi hari sudah mandi kemudian berolahraga atau melakukan aktivitas lain dan berkeringat, itu kan kita dianjurkan untuk mandi lagi supaya tidak terkena penyakit yang disebabkan karena biang keringat. Itu yang pertama. Saya kira ini adik-adik sudah lakukan dan sudah laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu menyikat gigi setiap selesai makan. Nah, menyikat gigi setiap selesai makan. Ini ada sering kesalahan terjadi, khususnya di pagi hari. Banyak di antara kita, kalau mandi pagi, itu sudah langsung gosok gigi, padahal belum sarapan. Padahal aturan yang dianjurkan oleh dokter, itu nanti setelah sarapan pagi, baru gosok gigi. Pun juga demikian, kalau malam hari, nanti sesudah makan malam, itu baru gosok gigi. Jadi, setelah misalnya kita sudah gosok gigi di malam hari, nah jangan lagi makan sesuatu yang bisa mengotori gigi kita. Karena justru itulah yang bisa menimbulkan atau menyebabkan penyakit gigi atau sakit gigi. Kemudian yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini sudah pasti. Ya. Ini selalu kita dianjurkan atau diajarkan bahkan dari TK sampai sekarang itu sebelum makan dan sesudah makan
kita pastikan mencuci tangan dengan bersih. Kemudian mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian. Kalau anak asrama ya harus rajin-rajin cuci pakaian. Karena terkadang kalau anak asrama biasa 2 sampai 3 hari bajunya itu terus dipakai. Pakaian sholatnya itu terus yang dipakai. Ya, kalau misalnya kita kuat mencuci, ya paling tidak 1 kali sehari kita pakai pakaian. Kalau misalnya tidak sanggup, paling tidak kita ganti pakaian yang sudah kita pakai kita simpan dulu. Mungkin 2-3 hari ke depan kita bawa ke tempat laundry. Kalau misalnya kita mau menggunakan jasa itu. Yang jelas kita harus selalu memakai pakaian yang bersih. Ya. Yang selanjutnya, menggunakan pakaian yang bersih. Ya, yang sudah dicuci pastinya. Ya. Dan mesti baru. Kan Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Rasulullah itu tidak selalu memakai pakaian yang baru ketika mau sholat. Tapi yang paling diutamakan adalah kebersihannya. Pakaian itu bersih dari najis. Kemudian selanjutnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ya. Bagaimana cara kita menjaga pola hidup bersih dan sehat? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentu dengan berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang bergizi dan teratur, ya, pakaian kita bersih. Tapi saya kira adik-adik sekalian pasti sudah mengetahui sebenarnya apa yang dimaksudkan bagaimana cara menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya, tidak menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini. Di masa pandemi ini kan kita selalu dianjurkan untuk menjaga jarak. Ya, jangan sampai kita pernah berkomunikasi atau kontak secara langsung orang yang terpapar COVID-19, itu baiknya kita menjaga jarak supaya penyakit itu tidak tertular kepada kita, juga tidak kita tularkan kepada keluarga. Ya. Kemudian menjaga lingkungan keluarga agar tetap bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, sekolah dan lingkungan tempat tinggal agar tetap bersih dan sehat. Ya, di lingkungan sekolah kita senantiasa menjaga kebersihannya, menjaga kesehatan supaya kita sebagai warga sekolah, misalnya kalau adik-adik nanti sudah beraktivitas seperti biasa di sekolah, di apa namanya di pondok pesantren, ya senantiasa kita menjaga kebersihannya secara bersama-sama. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang gaya hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih sebenarnya cara kita menjaga hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama adalah menjaga pola makan. Nah, ini menjaga pola makan. Tidak memakan sembarangan. Apa yang ada di depannya itu yang dimakan. Ya. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika misalnya menjaga pola makan. Yang pertama adalah makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Kalau biasa kita dengarkan dalam pelajaran itu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Di samping bergizi, yang perlu juga kita perhatikan itu adalah jadwal makan kita yang tepat. Kalau misalnya kita terbiasa makan 3 kali sehari di waktu yang tepat, itu harus kita penuhi. Misalnya sarapan, ya. Kemudian makan siang, kemudian makan malam. Nah, itu harus kita penuhi. Jangan sampai terlambat. Atau jangan sampai telat makan. Kenapa? Kalau kita telat makan, itu biasanya menimbulkan penyakit yang namanya penyakit MA. Dan kalau itu tidak diperhatikan secara serius, itu bisa berakibat fatal. Ya, bisa berakibat fatal. Nah, itu tadi yang pertama adalah karena gizi. Kemudian yang kedua, waktu makan atau jadwal makan kita. Kemudian yang ketiga adalah jumlah makanan yang kita makan. Jangan terlalu banyak. Kan di dalam hadis Nabi dikatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu harus kita terapkan. Jangan sampai karena dia terlambat makan pagi, tidak sarapan pagi. Kemudian di waktu siang waktunya makan, dia jamak. Akhirnya perutnya sakit karena terlalu banyak makan. Dan itu juga ternyata sangat berefek kepada kondisi kesehatan kita kalau terlalu banyak makan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga. Ya, dengan senam di halaman rumah atau berjalan kaki di kompleks perumahan atau mungkin kita di kampung kalau pagi-pagi hari ya, paling tidak selama 30 menit itu kita sudah melakukan yang namanya olahraga ya, sudah melakukan olahraga. Jadi kita lakukan kegiatan tersebut secara rutin paling tidak ya 3 hari dalam seminggu ya. Jadi kita meluangkan waktu 3 hari dalam seminggu. Jadi tidak melulu setiap hari kita berolahraga. Paling tidak ini ya, paling tidak. Paling tidak 3 hari dalam seminggu. Atau kalau kamu berminat dengan salah satu cabang olahraga, kayak misalnya renang, bulu tangkis, sepak bola, jogging, dan lain sebagainya, itu lebih bagus lagi. Ya, misalnya berenang di sekitar rumahnya ada kolam renang atau mungkin ada sungai yang aman untuk ditempati berenang. Silakan berenang karena itu sangat sehat. Atau main bulu tangkis, silakan. Main sepak bola. Itu paling tidak selama 30 menit kita lakukan. Dan kita lakukan selama 3 hari dalam seminggu. Mau berturut-turut 3 hari boleh, mau selang-seling boleh juga. Tidak jadi masalah. Yang jelas kita beraktivitas. Kemudian yang ketiga, itu tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Saya kira adik-adik sekalian ini sudah, saya yakin sekali tidak melakukan itu. Merokok apalagi lebih-lebih lagi kalau minum minuman yang beralkohol. Saya yakin tidak seperti itu. Memang benar bahwa seorang tidak langsung mati atau sakit setelah menghisap sebatang rokok atau meneguk segelas minuman beralkohol. Ya, tidak seketika itu kita langsung sakit. Tetapi dengan berjalannya waktu, kamu akan menemukan bahwa tubuhmu, teman-temanmu, keluargamu akan menerima dampak negatifnya. Artinya, ketika kita misalnya merokok atau minum minuman alkohol, pada saat itu memang tidak kita tidak langsung sakit. Tapi ke depannya, seiring berjalannya waktu, itu akan memiliki efek yang jangka panjang. Nah, karena saya yakin adik-adik sekalian tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol, maka saya kira kita aman di situ. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga, adalah bagaimana cara kita terhindar dari orang-orang yang merokok di sekitar kita. Anggap misalnya keluarga kita banyak perokok berat, atau mungkin kita berada di tempat umum banyak yang perokok berat. Nah, bagaimana cara kita menghindar? Bagaimana cara kita supaya tidak terpapar dengan itu? Ya, anjuran pemerintah sekarang kan selalu disuruh untuk memakai masker ya. Itu paling tidak bisa kita lakukan. Ya, untuk meminimalisir kita menghirup udara atau asap rokok. Karena ternyata menghirup udara atau asap rokok itu lebih berbahaya ketimbang orang yang merokok. Ya. Jadi kita harus menjaganya itu, tidak merokok dan kemudian tidak menghirup asap rokok. Nah, selanjutnya itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Ini sebenarnya pengganti olahraga supaya kita tetap terus bergerak. Ya, cobalah mungkin kamu sedikit merasa capek, pegal ketika kamu terpaksa merubah kebiasaan ya, merubah kebiasaan dengan mempergunakan sepeda atau berjalan kaki menuju ke sekolah atau ke tempat latihan PMR. Tapi sangat banyak manfaat yang akan kamu rasakan setelah kamu terbiasa melakukannya. Mungkin di awal-awal kita akan sangat capek menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Tapi itu yakinan pasti sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi sekarang itu lagi marak yang namanya komunitas sepeda ya. Komunitas sepeda bahkan dari anak-anak sampai orang tua, dewasa orang tua. Sekarang banyak yang beli sepeda, bahkan dijadwalkan setiap Sabtu Minggu pergi bersepeda. Nah, itu sebenarnya bagian daripada pengganti olahraga, ya. Kalau kalian senang bersepeda bersama teman-teman yang lain dan tetap menjaga protokol kesehatan, itu bagus juga. Apalagi selama di kampung, kalau misalnya kurang aktivitas, ya mending kita bersepeda atau jalan kaki, berolahraga di sekitar rumah kita. Apalagi kalau misalnya ada fasilitas olahraga di sekitar rumah, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang kelima,
Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci dan toilet, atau biasa disebut dengan MCK. Nah, setiap keluarga seharusnya punya kamar mandi, tempat cuci, dan toilet. Ya. Bayangkan saja kalau di rumah kita itu tidak ada fasilitas MCK. Jadi setiap harinya kamu akan merasa kesulitan ketika misalnya kita mau mandi, pasti mandi kita tidak teratur karena harus ke tempat yang lain mungkin jauh. Kemudian mencuci baju juga seperti itu dan memenuhi hajat. Kalau misalnya kita mau buang air besar, bagaimana caranya? Nah, saya yakin ini sudah kita penuhi ya, sudah kita penuhi masing-masing rumah memiliki kamar mandi dan toilet. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tentang kebersihannya itu. Atau mungkin misal di kampung kita itu cuma ada satu sumur umum. Di sumur itu sudah ada kamar mandi dan sudah ada toilet di situ yang sering digunakan masyarakat untuk mandi dan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Nah, nggak jadi masalah kalau seperti itu, karena yang paling penting adalah bagaimana cara kita bersama-sama menjaga kebersihan itu. Tinggal adik-adik PMR ini bagaimana berinisiatif atau mengajak teman-teman yang lain, misalnya membuatkan jadwal untuk membersihkan. Hari Senin siapa yang membersihkan, hari Selasa siapa yang membersihkan, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan itu. Kemudian yang keenam, membuang sampah dan limbah keluarga. Ya, membuang sampah dan limbah keluarga. Sampah dan limbah keluarga, baik itu sampah maupun bekas mandi, mencuci piring atau pakaian, dapat mengotori lingkungan kita. Sampah dan limbah keluarga dapat mengotori sumur, sungai, waduk, danau, dan laut, sehingga dapat berdampak pada terganggunya kesehatan kita dan keluarga serta warga sekitar. Nah, ini kan kalau di kampung ya, biasanya itu pembuangan air atau limbah keluarga itu biasanya langsung di belakang rumah. Kalau menurut saya tidak jadi persoalan seperti itu, yang jelas kita bisa menjaganya. Artinya kita membuatkan drainase yang bagus di belakang rumah. Supaya kayak air bekas cucian piring, air bekas mandi, air bekas cucian pakaian, itu semua apa namanya, drainasenya bagus supaya tidak mengendap di satu tempat akhirnya berbau. Nah, begitupun dengan sampah. Sampah kita pilah-pilah mana sampah kering, mana sampah basah, atau ada mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang bisa didaur ulang, dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Seperti itu. Kita harus pilah-pilah seperti itu. Ini bisa kita lakukan di keluarga ya, di sekitar rumah kita sendiri, atau bisa juga kita secara bersama-sama oleh masyarakat umum untuk melakukan pembersihan di rumah masing-masing itu. Kemudian menjadi sehat atau bersih dan sehat itu menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Ya. Yang pertama adalah kalau misalnya kita menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan kita, maka kita memiliki tubuh yang bersih dan sehat akan membuat banyak orang senang bergaul dengan kita. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya ada satu teman ini ya, ada satu teman yang mungkin kalau satu minggu cuma satu kali mandi. Apakah kalian mau berteman dengan dia? Apakah kalian mau bermain dengan dia? Sementara baunya sangat luar biasa menyengat. Itu tidak mau kan? Makanya dari itu, menjaga kebersihan itu dan kesehatan ternyata juga bisa mendatangkan teman ya. Bisa mendekatkan dengan teman yang lain untuk bermain. Orang senang dengan kita. Kemudian juga dengan aktif berolahraga setiap hari, kamu akan berumur lebih panjang dan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berolahraga. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah berolahraga itu sering sakit-sakitan. Kenapa? Baru gerak sedikit, punggungnya sudah sakit. Baru gerak sedikit, tangannya sudah sakit. Kenapa? Karena tidak terbiasa bergerak. Dibandingkan dengan kita yang sering berolahraga, itu kita terbiasa dengan bergerak, maka persendian-persendian kita itu enak untuk digerakkan. Kemudian yang kedua, kenapa menyenangkan? Karena ada rasa bangga ya apabila misalnya ini contoh, apabila misalnya kita memiliki rumah yang kecil tetapi dari segi kebersihan dan kesehatan sangat terjaga. Dengan selalu menjaga kebersihan rumah dan kesehatan keluarga secara bersama-sama, rumah dan keluarga kita akan menjadi contoh yang baik di lingkungan tempat tinggal kita.
Ya, orang akan selalu mengatakan, wah lihat rumahnya si A, kecil-kecil tapi bersih, di dalamnya bersih, sehat. Tapi kalau misalnya dibandingkan, coba lihat rumahnya si B, besar sekali tapi jarang dibersihkan. Ya. Yang lebih besar lagi adalah rumahnya besar tapi bersih. Ya. Ini hanya perumpamaan ya. Ya. Bangga dong kalau misalnya kita dijadikan percontohan oleh masyarakat. Lihat rumahnya si Baco, kecil tapi setiap hari dibersihkan. Kalau kita datang ke rumahnya, woi, dalam rumahnya bersih, halaman rumahnya bersih, enak kita bermain di situ. Nah, itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Menyenangkan pasti kalau selalu dibanggakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu menjaga kebersihan sekolahmu akan membuat lingkungan sekolah dan warga sekolah menjadi sehat. Ya, suasana belajar menjadi menyenangkan apabila sekolah bersih dan kita sehat. Terkadang sekolah dan bersih sehat itu mendapat penghargaan yang diberi dan memberikan kebanggaan dari instansi-instansi pemerintahan, misalnya melalui dinas kesehatan atau melalui dinas pendidikan, itu biasanya ada lomba sekolah sehat dan bersih. Nah, kalau misalnya sekolah kita terjamin kebersihannya, terjamin kesehatannya, lingkungannya bersih, kemudian siswa-siswinya sehat, maka kita akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Ya, tentu menjadi kebanggaan kita karena berkat kita gotong royong gotong royong siswa dan guru untuk menjaga kebersihan dan kesehatan itu, akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang terkait. Nah, saya mau perlihatkan beberapa contoh penyakit yang pada umumnya sering terjadi karena disebabkan ketidakmampuannya menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke. Yang pertama itu adalah diare. Diare ini sering sekali terjadi kalau misalnya kita tidak pandai-pandai menjaga kesehatan, tidak pandai-pandai menjaga kebersihan. Ya, apalagi misalnya kalau makan tidak cuci tangan, kukunya panjang tidak dipotong-potong, ada tanah di kukunya terus langsung makan. Nah, itu biasa sekali. Nah, gejala apa yang didapatkan kalau misalnya diare, itu biasanya buang air besar atau BAB 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari dan banyak mengeluarkan cairan. Ya. Ini kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, ini bahkan bisa sampai berujung pada kematian. Ya, karena kehabisan cairan di dalam tubuh. Nah, cara pencegahannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, misal cuci tangan sebelum dan sesudah makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, kemudian kuku tetap bersih. Ya. Jadi kalau misalnya panjang kukunya, dipotong. Ya, jangan dibiarkan panjang kemudian tidak dibersihkan. Lagian di dalam agama kita juga dikatakan bahwa kuku itu, di bawah kuku itu kalau misalnya panjang itu ditempati setan untuk berlindung. Maka kalau misalnya kita tidak mau demikian, ya lebih baik kita potong. Juga enak beraktivitas kalau misalnya kukunya kita rapi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah minum larutan gula garam. Ya, kalau misalnya kita diare, biasanya kita ambil air hangat, kemudian kita larutkan garam, kemudian kita berikan juga gula. Itu biasanya efektif untuk mengurangi diare. Atau biasa juga kita menggunakan obat-obat tradisional itu biji jambu yang muda, ya, jambu biji itu yang paling mudah biasanya kita kunyah atau kita makan, itu biasanya efektif juga. Ada juga sistem pijat yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, itu bagian tumit belakang itu biasanya dipijat kalau misalnya diare. Nah, kemudian yang kedua, penyakit yang bisa muncul karena kebiasaannya tidak menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu adalah demam. Gejalanya adalah suhu tubuh mengalami peningkatan.
itu lebih dari 30,50 derajat Celcius. Itu suhu tubuh normal manusia itu 36 derajat Celcius. Makanya itu kalau orang mau tes ini ada coronanya atau tidak, salah satu indikasinya itu dia adalah mengecek suhu tubuh. Kalau misalnya dia suhu tubuhnya 30 derajat ke atas, itu harus hati-hati. Karena dianggap ada sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Itu gejalanya. Kemudian pencegahannya apa? Ya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari penyakit ini, penyakit infeksi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan pertolongan pertama. Yang bisa kita lakukan adalah kompres dengan air hangat dan segera menghubungi layanan kesehatan. Ketika misalnya demamnya tidak turun-turun, maka segera kita menghubungi fasilitas kesehatan atau kita segera membawa ke puskesmas terdekat yang ada di sekitar kita. Nah, penyakit apa lagi yang bisa disebabkan kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan? Ada namanya DBD, demam berdarah. Ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang di bawah nyamuk Aedes aegypti. Ya, gejalanya adalah demam secara terus-menerus, dan untuk memastikan bahwa penderita terkena DBD, maka perlu pemeriksaan di laboratorium. Jadi kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa dia terkena demam berdarah. Namun kalau mau memastikan dengan melihat gejala bahwa dia terus-menerus panasnya tidak turun-turun, bahkan sudah turun kemudian naik lagi, itu bisa kita bawa segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan laboratorium. Apakah betul si pasien atau keluarga kita atau bahkan diri kita merupakan penyakit demam berdarah. Nah, tapi paling tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Itu 3M, bukan 3 miliar. Tapi 3M itu adalah menguras, menimbun, dan menutup. Menguras bak mandi misalnya, kemudian menimbun sampah, kemudian menutup bak air supaya tidak ditempati nyamuk untuk bersarang. Itu bisa kita lakukan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Itu pencegahannya tadi. Kemudian pertolongan pertamanya adalah memberikan minum yang banyak dan segera hubungi layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya dia demam, baiknya diberikan minum yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah gizi buruk. Ini kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan dan kebersihan, itu bisa saja terkena namanya gizi buruk. Apa itu gizi buruk? Yaitu kekurangan makanan bergizi dalam waktu lama yang mengakibatkan tidak berkembang secara normal. Kalau dalam istilah kesehatan dinamakan stunting. Ya. Semestinya di umur sekian dia tingginya sudah sekian meter atau sekian sentimeter. Di umur sekian semestinya berat badannya ini. Nah itu tidak terpenuhi karena kenapa? Tingginya tidak terpenuhi, kemudian berat badan tidak terpenuhi karena kekurangan gizi. Nah, apa pencegahannya? Ya tentu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur. Ya. Nah, di dalam Tribakti PMR, ini adik sudah tahu, ada sebenarnya di situ bagian yang sangat berkaitan dengan materi kita ini. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan kebersihan. Di Tribakti poin pertama, itu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Berarti ini bagian daripada bakti seorang anak PMR, bagaimana untuk menjaga kesehatan dirinya, kesehatan lingkungan keluarganya, dan kesehatan lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian berkarya dan berbakti di masyarakat, kemudian mempererat persahabatan nasional dan internasional. Oke, baik. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah ada dua hal yang harus kita lakukan terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar di mana kita berada. Kalau misalnya kita berada di sekolah, maka kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kalau kita berada di rumah, maka kita punya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan keluarga. Ya.
Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan adik-adik sekalian. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.